Memang benar kalau desa itu menjadi benteng pertahanan terakhir. Harus kita kampanyekan bahwa namanya makan itu harus beraneka ragam atau beragam, yang semuanya itu ada di desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Silakan, Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Hidayat, Kepala Desa Pagerrejo periode 2014-2020. Dan termasuk di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Sebenarnya namanya normal baru bagi kami, ya sesuatu yang harus mungkin ada sebuah perubahan. Dari mungkin yang kemarin itu kita belum begitu tertib, menjadi lebih tertib, yang dulu misalkan sebagai contoh saja lah, belum mau cuci tangan, ya, bisa menjadi kita memperhatikan dengan kesehatan dan sebagainya. Belum sampai nanti pada program-program yang lebih luas. Kemudian juga desa sendiri ya dengan new normal itu kita juga menyambut baiklah, artinya sesuatu mesti ada tujuan yang baik, asalkan itu juga nanti ada ya arah yang positif ataupun arah yang jelas. Jangan sampai masyarakat di desa itu menjadi kabur. Perubahan yang harus terjadi sebenarnya kalau di desa kan mungkin lebih dekat, lebih erat itu dengan pertanian, dengan ya bercocok tanam dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita juga harus ada upaya yang baru, harus ada peningkatan yang lebih baik. Mungkin kalau dulu itu sebagai petani ya petani biasa, tradisional, ataupun petani kolot istilahnya, kita harus ya menjadi petani yang baik, petani yang produktif, dan ya memperhatikan dengan ya situasi pasar, bukan hanya asal nanam, asal cocok tanam gitu. Memang benar kalau desa itu menjadi benteng pertahanan terakhir, karena juga desa seperti halnya ada krisis moneter, ada ini masa pandemi ataupun ada COVID-19, ini tidak begitu terasa karena juga desa sudah terbiasa dengan kemandirian. Seperti contoh dengan kemandirian pangan, selalu siap dengan pangan. Cuma kita juga harus ada sentuhan, harus ada yang turun tangan untuk bisa mengemas biar masyarakat desa juga punya pemikiran yang lebih maju. Sebagai contoh seperti misalkan saat ini kan orang misalkan gemar menanam sayuran di lingkungan pekarangan. Itu kan secara mungkin kalau dilihat secara langsung itu apa hasilnya, untungnya apa, cuma sedikit. Tapi kalau kita berpikir secara rasio ya, pertama setiap hari berapa sayuran ataupun yang kita beli, kemudian kali berapa, belum keamanan dari makanan sendiri, belum juga dari kita kegotong royongannya. Itu sudah banyak keuntungan yang kita dapat. Pekarangan yang tidak terpakai menjadi kita bisa mengoptimalkan itu dari segi yang sederhana aja lah. Kemudian juga tentunya ini ya harus ada gerakan masyarakat, gerakan bersama, ada ya motivasi dari desa lah, karena juga
orang tua yang paling dekat kan desa, ataupun lurah atau kepala desa atau sebutan yang lain. Ada, kami cuma dari dulu itu punya harapan menjadi desa mandiri pangan. Karena juga orang kalau sudah nggak punya pangan, makan semuanya udah kacau. Jadi mandiri pangan itu tidak harus punya lahan sawah yang luas, tidak punya harus punya kekayaan makan yang luas. Tapi bagaimana kita harus mengoptimalkan lahan yang sesempit mungkin, yang seminim mungkin, itu bisa untuk lebih diberdaya gunakan agar kita bisa mampu untuk membeli beras, membeli misalkan ya kan ada wilayah-wilayah yang bukan daerah sawah dan sebagainya. Itu kami baru ya mengkampanyekan. Mungkin sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Satu keluarga itu harus punya tanaman dalam lingkungan pekaran, dalam tanaman pangan. Kemudian masalah konsumsi pangan juga, kita jangan hanya bahwa pangan itu adalah nasi, beras. Banyakan kan kita pandangannya kalau makan itu ya beras, nasi, jagung, umbi-umbian dan yang lain. Itu juga perlu kita berikan pengertian, sosialisasi kepada masyarakat. Harus kita kampanyekan bahwa namanya makan itu harus beraneka ragam atau beragam, yang semuanya itu ada di desa. Dan kita juga harus ada semacam kekuatan hukum dengan mungkin surat keputusan kepala desa atau instruksi dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau rapat-rapat dinas di desa itu senaiknya itu cukup dengan umbi-umbian. Kalau orang dulu itu malu mau menyuguhi orang tamu, apalagi tamu dari kota atau pejabat, itu malah sekarang sudah nggak masalah. Ya, kita harus selalu mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat biar ada tanggapan dan sebagainya. Kebanyakan orang karena sudah terbiasa dengan bantuan dan sebagainya. Selalu ya yang diharapkan itu. Tapi kita ajak untuk melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan tanpa dengan pemberian secara langsung. Misalkan dengan subsidi untuk kegiatan perikanan atau dengan kegiatan peternakan dan sebagainya. Tapi kita dampingi terus. Kita misalkan memerintahkan ataupun mengajak, ayo tanam sayuran, ayo pelihara ikan, budidaya ikan. Tapi kita harus juga menyediakan fasilitas untuk pemasaran. Dan kita juga harus ada semacam kerjasama dengan pihak lain, pihak luar, untuk bisa nanti memasarkan itu. Bahkan desa sendiri juga bisa mengadakan event apalah yang bisa mendatangkan massa, mendatangkan orang, setidaknya akan berbelanja di situ. Mungkin itu pameran hasil pertanian, mungkin juga ada pasar, mungkin ya kalau nggak seperti ini musim saat ini ya dengan hiburan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pendampingan ataupun turun tangan itu tidak hanya sekali terus selesai, nanti ya hilang, udah selesai, tapi harus berjenjang, bertahap dan terus menerus.